Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bersama kesempatan untuk hadir ke tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperkenalkan madrasah hati, bengkel hati kepada para sahabatnya dan diwariskan oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Mengenai ada sebagian orang yang mengingkari adanya at-tasawuf islami, at-tasawuf islami mustamidun minal Quran wa sunnati, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengingkarkan bahwasanya tasawuf itu ada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman Nabi tidak ada yang namanya tasawuf. Kita mengatakan bahkan Rasulullah telah menyebutkan tasawuf walaupun tidak namanya. Ilmu itu sudah ada walaupun belum lagi disebutkan dengan kalimat tasawuf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang laki-laki yang berpakaian putih dan rapih, "Wa mal ihsan?" Apakah yang dimaksud dengan ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu itu melihatnya. Ba'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jikalau kamu tak melihatnya, tak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dalam definisi ini Nabi SAW telah menyebutkan tingkat yang paling tinggi dari tingkat-tingkat yang di bawah. Apakah itu iman, apakah itu Islam, dan terakhir apakah itu ihsan. Dan jikalau kita melihat makna ihsan, tidak akan kita dapati definisi ini kecuali di dalam tasawuf. Kita tidak akan mendapatinya di dalam fiqh, kita tidak akan mendapatinya dalam tauhid, kita tidak akan mendapatinya dalam berbagai macam ilmu, tetapi kita akan mendapatinya di dalam tasawuf saja. Kau sembah Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mengetahui bahwasanya selain Nabi SAW, kita ini adalah orang-orang yang tidak mampu melihat Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib. Kalimat di dalam hadis Nabi seolah-olah, maknanya apa? Maknanya memang tidak kita lihat, cuma ada perjalanan ke sana. Bagaimana perjalanannya ke sana? Perjalanannya adalah perjalanan hati. Bila hati telah bersih, maka seorang hamba itu akan merasakan syukur. Maka di dalam ilmu tasawuf itu yang paling perlunya adalah qalbun,
hati. Kalaupun dia sudah berpuluh tahun belajar tasawuf tapi hatinya masih kotor, tidak ada gunanya. Ini kata Nabi SAW, hati. Dan banyak kita yang dibahas oleh tasawuf. La yanfa'un malun wala banun. Tidak ada yang bermanfaat daripada hartamu dan anakmu. Harta yang banyak, rumah yang luas dan bertingkat, tidak ada gunanya. Anak boleh buat kesebelasan, 12 orang, tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Jadi di dalam ilmu tasawuf yang paling terpenting sekali itu hati. Bagaimana memupuk hati, bagaimana membersihkan hati. Kalau kita melihat dari seseorang, mungkin dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada apa yang telah Allah larang. Dia tidak akan mau berzina, dia tak akan mau mencuri, dia tidak akan mau makan yang haram. Kenapa? Karena hal itu nampak. Dia tak berzina karena dia malu. Dia tak mencuri karena itu akan menyebar dan menjatuhkan namanya. Sehingga segala maksiat zahiriyah dia jauhkan. Ketika kita mencat kereta, membersihkan yang melapnya, kilat semuanya, semua kilat, orang akan memuja dan memuji. Wah, Masya Allah, ini kereta hebat sekali, berkilat sekali, ini pasti orang kaya. Tetapi kita terlupa dengan menservis mesinnya. Sudah 30 km jalan, mogok. Kalau sini istilahnya macet atau jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cantik bodinya cantik, tapi mogok pun, tapi apa namanya, jam. Nah, kita ini elok, nampak kalau bicara seperti orang tawadu sekali, bicaranya lembut. Kalau jalan pun seperti orang yang sangat tawadu, tidak pernah marah. Gayanya orang-orang yang tidak pernah takabur, tetapi di dalamnya berserabutan dengan penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Terutama sebagaimana saya dengarkan daripada Syekh saya Ahmad Fahmi Zamzam, beliau mengatakan penyakit ulama itu adalah hasad. Memang ulama enggak berzina, enggak mencuri, tapi kalau hasad, berserabut dalam hati mereka. Dia kata, itu temanku itu dulu sekolah di Mesir, yang bodohnya itu dia, enggak pernah najah itu, bodoh kali itu. Tak kenapa pula sekarang jadi mufti, kata umpamanya kan. Ini cerita lah ini. Kenapa? Hasad. Antara ulama dengan ulama penyakit hasad itu sudah terjadi dari dulu. Inilah kalau kita hanya membelajarkan fikih tanpa tasawuf. Jadi hasad itu berakar-akar sampai dirinya merasakan yang lebih baik daripada orang lain. Jangan tengok umpama dia ustaz kondang ya, ustaz yang sedang naik daun. Jadi ada kiriman sama saya Facebook, orang itu lagi naik daun. Daun apa itu? Daun ubi. Pucuk ubi, tahu pucuk ubi?
Dia itu lagi naik daun di pucuk ubi. Dia naik, dia buat basikal di atasnya daun ubi, baru naiknya di situ. Dia naik di situ. Tapi dia enggak sombong, naik daun. Tahu naik daun? Viral, masyhur. Masya Allah, macam Ustaz Abdul Somad lah, dengan YouTube dia sehingga dia jadi masyhur. Kadang perlu juga itu YouTube itu, muka kita nampakkan orang masyhur. Nah, ada kawannya yang nggak suka, ada dalam hatinya itu kehasatan terhadap temannya, umpamanya. Ini orang sudah masyhur naik daun, sudah viral di mana-mana, sampai diundang ke Malaysia. Tapi yang ini tadi cuma begitu-begitu aja. Mulailah dia. Kawan saya ini sebenarnya tahu yang saya itu. Satu kuliahnya kami. Tapi dia sebenarnya dulu bodoh kali dia itu. Oh, bodoh. Ya, karena dia terkenakan kelucunya aja itu. Kalau enggak ada itu. Ilmunya enggak ada, kosong. Mulailah memfitnah orang. Karena sebab dengki. Ilmunya banyak, tapi amalnya enggak ada. Kenapa? Karena dalam hatinya ini berserabut penyakit dengki. Inilah sangat diperlukan bagi seseorang ilmu tasawuf. Yang kurang sekarang dalam ilmu, ya, daripada generasi-generasi ulama yang ada pada sekarang ini, ilmu tasawuf. Saya banyak sekali melihat ustaz-ustaz semakin kurang tasawufnya. Kenapa? Hatinya itu kurang dijaga. Memang kalau sekiranya dia enggak mencuri, enggak macam-macam daripada perbuatan dosa, tapi hati, manakala syaitan merasa tidak mampu untuk mengganggu seseorang untuk berbuat maksiat terhadap Allah, tidak mempan dengan pancingannya berbuat maksiat kepada Allah, tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak mengumpat dan tidak macam-macam daripada zahiriyah, maka dia masuk kepada batiniyah. Syaitan itu lebih pintar daripada kita loh. Siapa sini yang mengasakan syaitan itu lebih goblok, lebih tolol, lebih bodoh daripada kita? Siapa? Bapak kita aja pun kena goda dengan syaitan. Buat kita apa? Nabi Adam itu pintar, kena goda dengan Nabi Adam. Apalagi kita yang setengah-tengah bodoh. Lebih mudah lagi syaitan mengganggu kita. Ada seseorang setelah dia jauh daripada zina dan sebagainya, dan syaitan merasa kalah ketika itu, maka dimasukkannya pancing di dalam hati. Apa yang dibubuhkannya? Dibubuhkannya adalah bahwasanya dia adalah makhluk Allah yang paling baik dibandingkan yang lain. Ketika seseorang merasakan lebih baik daripada yang lain, maka timbullah kata-kata penghinaan. Si Fulan itu ahli neraka. Si Fulan ahli neraka. Dari mana kamu tahu? Saya pernah di Mesir, di Zagozik, berjumpa dengan seseorang salafiyah. Ini sudah kening ini, nak gosong ini. Keningnya sudah gosong. Dia kata apa? Ummi Kalsum itu penduduk neraka. Ya Allah Tuhanku. Begitulah beraninya dia mengatakan Ummi Kalsum itu penduduk neraka. Saya kata, atas dasar apa kamu mengatakan dia itu penduduk neraka? Karena dia penyanyi. Oh, dia penyanyi. Jadi kamu yakin dia penyanyi masuk neraka? Iya. Jadi kamu tak melihat lagi kebaikan-kebaikan dia. Jadi merasakan diri kita lebih baik daripada yang lain. Jadi ketika obat atau ketika
pancingan syaitan meletakkan kepada hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, berarti syaitan telah berhasil memupuk maksiat dalam hati kita. Makanya kita diajak untuk merasakan kita lah yang paling rendah. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Kalau kita melihat orang yang tua, wah, orang yang tua ini sudah bertahun-tahun menyembah Allah. Tengok yang kecil macam begini, wah, ini orang anak kecil begini ini baru saja lahir atau berapa tahun lahir, dia tidak pernah banyak bermaksiat kepada Allah. Sehingga kita akan merasakan diri kita ini orang yang benar-benar tidak memiliki satu keistimewaan di hadapan orang lain. Itu salah satu daripada pentingnya menjaga hati tadi. Saya mau contohkan sesuatu yang terjadi di antara Imam As-Sakhawi dengan Imam As-Suyuti. Imam As-Sakhawi tulis karangan, jadi bukan ejek-ejekan, bukan maki-makian, tapi menulis karangan. Masa saya itu dia tulis karangannya menceritakan kelemahan daripada Imam Suyuti. Suyuti pun hantam juga. Jadi jangan kira ulama-ulama itu tidak bermaksiat. Hati ini kalau dia punya penyakit hati itu maksiat itu. Makanya ini perlu dibersihkan. Hati ini perlu dibersihkan. Bagaimana dengan pembersihannya? Pertama, jangan makan yang haram. Rasulullah SAW telah mengatakan akan datang masanya orang tidak lagi memikirkan dari mana dia dapati makanan itu, apakah dari yang haram atau yang halal. Jadi kalau yang dimakan itu yang haram, maka hati ini akan kotor. Dan jika hati ini jadi kotor, banyak darinya berkembang yang lain-lain. Pertama, doanya tidak akan dimakbulkan Allah. Memang setiap hari berdoa, ya Allah, ya Allah, sampai dia menangis, mengeluarkan air mata dengan air telinga. Bukan air mata dia keluar, air telinga keluar. Nangis. Pernah kamu tengok orang nangis? So nangis-nangisnya. Ini contohnya kita jalan, kita ceritakan tentang masalah Baitul Maqdis. Terlepas Baitul Maqdis. Enggak, karena mungkin ada di antara kita ini memang berdosa. Jadi enggak, Allah SWT tidak akan perkenankan dosa kita. Mana buktinya? Dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah yang sering kita baca, disebutkan oleh Imam Nawawi hadis itu, summa dzakara rajulan, kemudian dia sebutkan seorang laki-laki. Rajulannya itu nakirah. Kemudian dia sebutkan cerita seorang laki-laki. Apa kerja laki-laki itu? Asa, kusut kemusut dia. Akhbara, berdebu dia. Udah kusut kemusut, berdebu. Wa yamuddu yadahu ila sama, dan dia angkat tangannya ke langit. Ini sebagian daripada adab ibadat. Adab doa itu begitu, mesti tawadhu, khusyuk, kemudian angkat tangan ke langit. Wa yamuddu yadahu ila samai fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, dan dia katakan, wahai Tuhan. Sunnah hukumnya panggil Allah SWT, panggil asma'illahil husna, asma'illahil a'zam. Namun walaupun dia telah menjaga adab-adab doa, apa yang terjadi? Wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya yang haram. Memang dia enggak makan labu, dia makan labi. Tahu labi? Dia makan labi.
makan BPK. Tahu BPK? Banyak di Medan. BPK, babi panggang karo. Enak itu sama mereka. Oh, makannya yang halal, babi enggak, anjing enggak, macam-macam enggak. Cuman makan roswah. Asal dikasih roswah terima aja kan. Langsung masuk. Enggak lagi tengok itu halal atau haram, dimakan aja. Mat'amu haramun wa masrabu haramun. Minuman yang haram, whisky, brandy. Apa lagi? Enggak hafal. Whisky, brandy, apa lagi? Kamput, kambing putih. Enggak hafal. Enggak gentleman lah itu. Yang haram. Minumannya yang haram. Berbagai macam merek yang haram. Itu minuman dia. Katanya. Kalau tidak mabuknya halal lah itu. Kalau enggak mabuk katanya halal. Jadi kalau minum sedikit aja, enggak mabuk dia, halal katanya. Itu fatwanya pula, wallahu alam lah. Amasrabu haramun wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Kami pernah kawan kami pergi ke Port Said, ya Ustaz, pergi ke Port Said, harga pakaian di sana murah meriah. Jadi dibelikannya lah pakaian daripada kulit, dibelinya pakaian kulit harga murah. Sudah dibelek-belek, rupanya kulitnya itu kulit babi. Secepat-cepatnya dia campak. Coba bayangkan, baju kulit yang murah tapi kulitnya kulit babi. Dari mana dia tahu kulit babi? Untuk kita ketahui kulit babi itu, ya, bintik lubangnya itu ada 3 gitu. Tahu nggak? 3 gitu. Itu menunjukkan dia itu kulit babi itu. Ada juga katanya di Medan wisata orang tu buat sate babi. Allahu Akbar. Ada yang katakan dengan pakaian yang haram. Pergi ke mall, ditanyakan itu, tapi yang satu dah disembunyikannya. Banyak itu kejadian. Spender yang haram. Spender itu kan kecil, dia masukkan ke dalam. Ada itu orang yang berani masukkan ke dalam semuanya. Pakaian-pakaian yang dicurinya. Malbasu haramun wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Tumbuh besar dengan perkara-perkara yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Rasulullah. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mau didengar, dimakbulkan, diistijabahkan doanya? Ini kita selalu, kenapa doaku nggak dijabahkan ya? Kenapa ya Allah nggak dengarkan aku ya? Yang salah kita, bukan Allah. Kenapa? Karena kita memakan makanan yang haram, minumannya haram, pakaian yang haram. Ketika sesuatu doa disampaikan kepada Allah nggak makbul, tengok dulu apakah kita termasuk orang yang memang melaksanakan benda-benda yang haram. Itu yang pertama, doa tidak makbul. Yang kedua, berat beribadah. Ayo coba tanya hati kita, solat malam beratkah enggak? Itu berat tidak? Kalau berat memang hati kita ini untuk melaksanakan solat malam, berarti ada hal yang memang telah kita perbuat daripada yang haram, atau makan yang haram. Yang diharamnya agar kita cergas untuk beribadah, rajin untuk beribadah, jauhkan yang haram-haram, jauhkan makanan yang haram. Ya. Kenapa para ulama itu ibadahnya rajin? Jam 2 malam bangun mereka, jam 3 malam bangun mereka, karena mereka itu makan yang halal. Makanan mereka jaga. Masalahnya di Malaysia ini, minta maaf saya, kebanyakan kita makan di kedai, betul enggak?
Kalau saya persenkan mungkin sekitar 80% orang makan di kedai. Jadi kalau sekiranya buka rumah makan di Malaysia, walaupun tak enak laku. Walaupun tak enak laku. Ya, kalau di Indonesia bukalah rumah makan, seenak mana pun tak laku juga. Di Malaysia ini tak enak laku juga. Kenapa? Kebanyakan orang tumpuannya makan di kedai. Minta maaf saya, kedai itu tidak terjaga kehalalannya. Kalau perempuanmu malas masak, ceraikan. Kok jadi istri malas-malas sekali dia orang. Dia dikawinkan tu supaya masak. Tak pandai dia masak. Ya udah, ma'assalamah lah. Iya kan? Masih banyak lagi perempuan-perempuan hidup di permukaan bumi Allah ini yang mau tengok cantik, yang biasa-biasa aja, silahkan, up to you. Yang penting dia pandai masak lemak, pandai dia masak orang punya Melayu. Supaya kita bertumpu kepada rumah bukan kedai. Kena kedai ni tak maaf macam telur. Telur keluarnya dari mana? Telur. Tahu telur? Apa tahu orang Kedah ni telur. Ha? Telur dari mana asalnya? Punggung. Punggung tu, punggung ayam. Tempat biasa keluar apa? Tai. Mana ni telur tu apa? Bukan najis, bernajis. Kalau dijual itu enggak dicuci dulu, itu cuma digini-ginikan aja lah, dibersihkan tainya. Datang kau buka, kau gorengkan, udah kena lah tainya dah. Soda betul. Orang kena vitaminnya. Jadi telur itu pun bernajis. Kau makan. Kenapa hafalan saya lupa ya? Karena kau makan yang bernajis. Kenapa otak saya nggak masuk ya dalam ayat-ayat ni ya? Kau makan tu bernajis. Makanya kepala otakmu tu pun susah untuk ngapal. Salah siapa? Salahkah kamu? Kadang kalau tengok ikan disembelih, ikan dipotong di sebelah, dah berdarah, cuci. Dia masukkan air, masukkan ikan, digaul, angkat. Bukan dia apa? Bukan dicucur. Ikan tu mesti dicucur. Ayam juga dicucur supaya apa? Supaya najisnya itu keluar. Jadi mereka itu kurang berhati-hati dan kurang menjaga kehalalan sesuatu. Itulah yang kita makan, karena kita ini yang penting enak masuk ke perut. Enak masuk ke perut. Betul enggak? Yang penting ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya tak jadi. Apa yang paling enak di Malaysia ini? Kedai mamak. Banyak kedai mamak rupanya bukan mamak. Banyak kedai mamak yang ternyata bukan mamak, tapi mami. Orang Bangla, orang Hindu, orang apa? Banyak enggak? Ada begitu. Makanya kita mesti menjaga makanan agar hati ini bersih. Itu nanti yang kita salahin apa? Doa kita tak makbul, susah untuk beribadah. Berat aja beribadah. Hafalan banyak yang berlupaan. Jadi banyak lagi yang lain-lain penyakit yang hati ini kalau sudah dimakan makanan yang haram, banyak penyakit. Di antaranya yang selalu sering kita buat suudzon. Bagi perempuan suudzon aja. Kenapa kita suudzon? Karena hati ini selalu makan makanan yang haram. Kalau kamu tengok seorang laki-laki ya membonceng dengan apa namanya itu,
dengan basikal. Apa tuh kereta tuh, kereta laju tuh. Kalau kami semuanya kereta. Sini apa namanya? Motor. Dibawanya perempuan cantik pakai motor. Mesti husnuzon, dia kata. Suamimu bawa perempuannya cantik, muda lagi, lebih muda daripada kau lagi, kan tanggung. Pacar baru, awet baru katanya. Mesti husnuzon, jangan suzon. Apa husnuzonnya? Suamiku tuh lagi ngojek, bawa Grab, kan bisa. Ada buku, saya terlupa memfotokopinya dulu. Bagus sekali untuk hati kita, menjaga hati kita supaya husnuzon dari semua manusia. Namanya Al-Aqyas bi ujubi husnuzon ala nas. Aqyas bi husna ujubi husnuzon ala nas. Jadi wajib kita berhusnuzon terhadap orang. Makanya orang sufi dengan orang ahli hadis tidak bisa bertemu. Ahli hadis beda dengan sufi. Kalau digunakan kaidah sufi udah hancur itu. Karena ahli hadis itu selalu husnuzon sama orang. Bagaimana husnuzon sama orang? Ahli hadis nih masuk pun pencuri ke rumahnya, dia pikir tamu, makan minum. Upaya pencuri. Karena dia husnuzon sama orang yang datang tuh. Sampai begitu? Iya, sampai begitu. Dia enggak seuzon, kau mau mencuri ke rumahku. Tengok pakai baju dia, pakai apa? Mau mencuri ke rumahku nih. Enggak pernah begitu. Mungkin dia mau bertandang ke rumahku. Husnuzon dia. Makanya banyak hadis-hadis yang maudhu diriwayatkan oleh orang sufi. Bukan mereka tahu itu maudhu, enggak tahu, tapi karena hasil husnuzonnya itu. Beliau datang ke saya menceritakan hadis Nabi. Saya husnuzon dengan dia. Ini baik ini orang ini. Dikatanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya ke orang lain. Ini si Paul itu baik itu dia. Ku tengok warak dia, ku baik bagus. Waliullah itu katanya. Rupanya wali syaitan. Begitulah husnuzan mereka. Datang dia menyampaikan hadis Nabi, cerita tanggal 15 Ramadan. Kalau sekiranya 15 Ramadan pas hari itu, hari Jumat, akan terjadi dukhan dan akan terjadi kiamat. Walaupun nganga ya, husnuzon saja semua orang sampaikan kemana-mana. Padahal habis itu maudhu. Kenapa? Husnuzon. Makanya nggak bisa dicampurkan sama orang ahli hadis. Ahli hadis itu selalu menittiham, menuduh orang. Ahli hadis dituduhnya dulu. Ini si Polan ini begini. Makanya dicarinya dulu, tengoknya dulu orang itu, profilnya ditengok betul-betul. Tidak seperti orang sufi. Kalau tengoknya orang itu, bagusnya itu dia. Ini makanya kita ini wajib husnuzon untuk menjaga hati kita. Tadi kan ceritanya masalah apa juga? Jangan suka yang melihat aib orang lain. Lihatlah aib kita. Semua kita punya aib. Gak ada yang gak punya aib. Cuman masalahnya kalau sekiranya nampaklah aib orang itu, itu dipernampakkan oleh Allah. Kita gak nampakkan oleh Allah aib kita. Jangan seperti orang gajah di pelapak mata tak nampak, semut di ujung tepian laut dia nampak. Maknanya apa? Benda orang pun dia nampak. Yang kuyak dia nampak, dia kuyak lebih besar lagi.
Kita ni sekarang lebih banyak begitu. Kita bicara orang tapi kita sendiri lupa. Itu yang makanya pemantapan hati itu tidak lain dan tidak bukan obatnya hanya tasawuf. Tidak akan antum dapati cara menyelesaikan penyakit-penyakit hati kecuali tasawuf. Fil yang paling manjur untuk mengobati penyakit hati adalah tasawuf. Imam Ghazali rahimahullahu taala telah menjemutkan, ya, kerana beliau itu telah merasakan dan menjalani, ya, sesuatu yang dijalani, yang dirasakan itu lebih berarti, lebih tahu. Jadi beliau telah menjalani itu, ya, yang dia lihat dan dia pelajari dan dia rasakan, dia masukkan dan tuangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin bukan sembarang kitab itu, bukan kitab anak-anak, kitab orang besar, fuhul ulama, kibarul ulama. Untuk apa? Salah satunya hati. Masih teringat saya lagi Imam Al-Qastolani. Siapa kenal Imam Qastolani? Kenal dengan Imam Qastolani? Imam Qastolani ini pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari. Pengarang kitab Syarah Sahih Bukhari. Betapa alimnya itu. Hampir seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani. Datanglah beliau daripada rumahnya kepada rumah Imam Suyuti. Imam Suyuti ketika itu sudah berada di dalam tempat itu sudah untuk memang tempat kuburan dia. Kalau kamu sekarang berangkat ke Medan Imam Syafi'i, kamu dapati di situ kuburan Imam Syafi'i. Itu sebelum dia mati telah dibuat untuk dia. Dan dia ketika itu sudah beruzlah dari semuanya, daripada dunia. Engkau kapan lagi mau beruzlah? Dari kemasyhuranmu, dari kekayaanmu, dari awek-awekmu yang kejar-kejar kau. Punya awek 4. Ya Allah. Ustaz subhanallah, sikit-sikit sunnah Nabi kahwin 4. Takutnya masuk ni orang yang tak kahwin 4 ni alhaakumut takatsur. Tahu alhaakumut takatsur? Jadi dia beruzlah sampai-sampai Imam Suyuti kebiasaannya akan menulis satu kitab yang berhubungan dan terjadi dengan pada masa itu. Orang bicara masalah mampu melihat malaikat, enggak melihat malaikat, dia buat karangan itu. Jadi dia buat cerita masalah uzlah, tentang wajibnya beruzlah. Jadi ketika itu dia beruzlah dan masuk ke rumahnya itu, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke rumah itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dibukanya pintu. Ketika Qastolani datang ke rumahnya dalam keadaan tidak bersandal dan tidak bersepatu, coba bayangkan. Contohnya lah, kalau di Malaysia ini yang paling besar kan sekarang Menteri Agama, itu paling besar kan, itulah paling besar. Jalan ke seseorang dengan tidak pakai sepatu, dengan tidak pakai sendal, coba bayangkan itu. Sampai seperti itu Qastolani, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, sampai ke rumahnya di depan pintu daripada tempat uzlah Imam Suyuti minta izin, minta maaf sama dia, karena Imam Suyuti menuduh dia telah mencuri banyak daripada kitab-kitabnya Imam Suyuti, daripada apa yang dia karang. Dan dia minta maaf terhadap Imam Suyuti dan minta dibukakan pintu. Tidak dibuka Imam Suyuti langsung, karena dia telah beruzlah. Begitulah para ulama. Jadi Imam Suyuti itu termasuk orang yang mendalami ilmu tasawuf yang sangat tinggi. Apa akhir ceritanya itu? Perlunya kita menjaga hati, mempelajari hati, ya, dengan pintu tasawuf.
dengan pintu tasawuf. Setelah kita mempelajari tasawuf, insyaallah taala hati kita akan lembut, akan mudah beramal kepada Allah, akan mudah menangis. Selama ini kita menangis kerana ditinggalkan kekasihnya. Ceweknya, aweknya lari, nangis dia. Tapi apakah kita pernah nangis disebabkan oleh rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah? Tak pernah. Jadi cara untuk menangis bagaimana? Lemapkan hati kita. Jangan sampai hati kita itu keras. Kerasnya hati dengan banyaknya maksiat kepada Allah. Lembutnya hati dengan banyaknya berzikir kepada Allah, ya, dan mempelajari tasawuf. Jadi begitu penting ihtiyaju al-insan ila ilmi tasawuf. Ya, keperluan manusia kepada ilmu tasawuf, apalagi pada zaman sekarang. Kalau saya pergi ke Singapura, saya tengok, ya Allah Tuhanku, betapa penting orang Singapura ni punya ilmu tasawuf. Sudah tua pun mereka bekerja terus siang malam macam lintang pukang. Ini nak lagi macam di Malaysia ini. Tuan kita ni dah berapa umur tuan? Tuan dah berapa umur? Macam mana? 59 dah pencen. Nah, saya yakin orang yang mendorong saya itu di atas tuan ni lagi. Waktu saya sakit, kaki saya sakit, kan saya ini punya penyakit jantung. Jantung saya bengkak, kaki saya besar, air semuanya. Jadi saya didorong pakai apa? Kursi dorong. Yang mendorong saya itu tua. Sudah tua. Sampai saya naik berpikir, pantaskah saya dorong dia? Dia dah tua betul. Nak kata di sana itu orang mencari duit itu sangat penting sekali. Walaupun namanya sudah tua, tidak ada istilah pencen. Tak kerja tak makan. Begitulah. Jadi perlunya ilmu tasawuf sehingga tidak ada istilah tak kerja tak makan. Ya, perlu kita masukkan ke dalam hati dalam tasawuf itu juga itu. Jangan kita kejar dunia, ya, dengan istilah slogan tak kerja tak makan. Jadi kalau tak kerja tak makan dia, tak dapat wang ringgit. Kita rubah itu semuanya. Karena dalam tasawuf tidak ada istilah seperti itu. Ya, ada istilahnya tawakal kepada Allah. Allah akan memberi kita rezeki. Coba bayangkan ya, kalau kita gunakan tak kerja tak makan, macam saya tak makan-makan lah. Saya tak makan-makan. Kenapa? Berapa bulan saya sakit. Hari bulan-bulan kemarin terus sakit, masuk rumah sakit. Tak pernah saya mengajar. Kalau gunakan istilah tak kerja tak makan, memang tak kerja tak makan saya. Tapi yang memberi makan bukan kerja, yang memberi makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang boleh kita katakan keuangan kita memang sulit, tapi masih tetap makan. Enaknya makan tuan saya lebih enak lagi. Begitulah. Itulah makanya dalam kehidupan kita perlu sekali ilmu tasawuf. Ya. Dan dalam ilmu tasawuf yang paling penting sekali adalah bagaimana supaya hati kita ini bersih. Karena hati kita ini, ya, kalau sudah bersih, maka Allah akan dengarkan permohonan kita. Kalau sudah bersih, maka akan masuk ke dalam surga. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi maknanya ilmu tasawuf itu mustamidun minal Quran wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebutkan ilmu tasawuf, tapi sudah ada dalil dalam Al-Quran begini. Cara pembersihan hati, minal kibir, daripada kesombongan. Jadi kalau sekiranya saya katakan, kamu setan, ngapain marah? Orang sama dengan setan. Siapa yang mengatakan ana khairu minhu, saya lebih hebat daripada dia, setan lah itu. Bertawan dengan setan.
saya lebih hebat daripada dia. Memang tidak pernah kita katakanlah saya lebih hebat pada dia, tapi seumpamanya di antaranya bila kita tengok ada kawan kita, tengok kawan kita dengan kita, ternyata kita lebih tampan. Umpamanya macam dibandingkanlah saya dengan Ustaz Mukhlis. Ustaz, saya lebih tampan daripada Ustaz. Atau saya kata saya lebih handsome, saya lebih segak daripada Ustaz. Itu sama dengan syaitan. Maka perlulah ilmu tasawuf. Jadi keperluan ilmu tasawuf pada abad ni lebih kuat dibandingkan zaman dulu. Kalau masa Imam Al-Ghazali ilmu tasawuf tu perlu, tapi dalam sekarang ini, zaman sekarang lebih perlu. Menurut saya tidak lagi kata perlu, lebih perlu. Ya, dalam kehidupan kita lebih perlu. Apalagi ada kasus corona. Apalagi ada kasus corona, kan kembali ke hati itu, tawakal kepada Allah. Kalau ada wabah dalam Islam, ada wabah, tidak boleh orang yang berada di negeri yang kena wabah keluar. Karena nanti wabahnya itu akan mengena ke orang lain. Atau orang yang di luar tak boleh masuk ke situ. Tapi kita enggak banyak orang yang mengerti tentang itu, sehingga suka hati aja keluar kemana-mana. Padahal dalam Islam sudah dianjurkan, kalau ada wabah tak boleh keluar dari tempat mereka, tak boleh masuk ke tempat itu. Apa maksudnya? Supaya orang itu tawakal kepada Allah. Kalau memang Allah inginkan mati, matilah. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan dia itu tetap hidup, tak kena wabah, hiduplah dia. Maka jangan takut. Tak kena wabah pun antum mati juganya. Cuma enggak sekarang. Kan? Mati enggak? Mati enggak? Mati. Jangan takut. Kita semuanya mati. Makanya dikuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya ditelepon sama ada ustaz di Singapura, disuruh datang ke Singapura. Singapura itu kan lebih gawat itu. Ya. Ini datang terbesit dalam hati saya, nanti bahaya itu, banyak corona di sana. Iya, tempat negara yang banyak corona itu. Tapi saya dalam hati mengatakan, dah tawakallah, kalau nak kena ketak, kena lah. Kalau enggak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang menghilangkan penyakit Allah. Semuanya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, masjidnya semuanya ditutup, Jumatnya dibatalkan. Tapi kelab lain terus langsung setiap hari. Padahal itu yang paling dekat dengan apa? Dengan terkenanya penyakit. Betul enggak? Mereka, saya pikir ada ulama-ulama sufi yang mengatakan tak perlulah kamu cium-cium tangan lah, nanti penyakitan gitu kan. Belum datang lagi fatwanya. Saya ini paling rentan nih kena ini, kalau saya pikir gitu. Tawakal aja lah. Kenapa paling rentan dengan corona? Lah, kalau saya datang ke mana orang salam sama saya, dicium tangan saya. Dah cium tangan saya kena ke hidung dia. Hidungnya meleleh, udahlah. Kamu tahu enggak bagaimana virus corona itu menyambung? Itulah kena tangan saya. Perlu tawakal sama Allah. Ya, ada orang katanya mau minta berkah, Syekh berkah. Syekhnya kena penyakit corona. di sembur Syekh. Memang berkah, langsung yakin. Itulah berkahnya. Kembali kepada tawakal, kita mesti tawakal sama Allah. Kalau memang sudah Allah kenakan, ya memang dah begitulah. Begitu takdirnya.
Kalau nggak kena ya alhamdulillah. Macam mana lagi? Ya. Itulah salah satu bagian daripada hal yang terpenting. Makanya saya katakan tadi, tasawuf pada zaman abad ini lebih sangat penting. Bukan hanya untuk orang awam, untuk ustaz, supaya jangan saling dengki-dengkian. Supaya jangan dengki-dengkian. Jadi Syekh Ahmad Fahmi Jamlang kata, ada dua ulama besar di Kalimantan. Satu namanya Anang Sya'roni, satu namanya Sya'roni Abdan. Dua-duanya ini adalah muridnya Umar Hamdan Mahrosi tamatan Mekah. Dua-duanya alim. Kata gurunya, kamu tinggal di sini. Maka Syekh Sya'roni Abdan itu tinggal di Bangil, yang satu tinggal di Martapura. Tidak satu. Kenapa Syekh begitu katanya? Karena orang ahli hadis itu biasa, banyak dengkinya, nggak suka dia begini, nggak suka dia begitu. Ini saling jelek menjelekkan, makanya dibagi-bagi, satu di tempat yang lain, satu lagi tempat yang lain. Untuk menghindarkan itu perlu ilmu tasawuf agar jangan sampai masuk ke dalamnya penyakit hasad. Ya, karena penyakit hasad ini salah satu penyakit yang besar dan mematikan pahala. Apalagi penyakit perempuan itu. Tengoknya tetangga sebelah ya beli Innova, naik darah tingginya. Tetangga sebelah beli Avanza, naik darah tinggi. Ini tensi dia 180. Kenapa 180? Enggak dibilangnya dia tengok punya tetangganya beli Avanza. Besok orang itu tukar lagi daripada Avanza ke Innova. Stroke dia. Dah tu ditukarnya dari Innova ke Vampire. Mati. Kena penyakit hasad. Kena penyakit hasad. Tidak mempelajari ilmu tasawuf yang diajarkan supaya hilang penyakit hasad tu, ya. Obat yang paling manjur supaya hilang penyakit hasad, ridho dengan apa yang kamu dapat. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Coba ustaz-ustaz pulang ke rumah, tengokkan dulu kaca, bercermin dulu, tengok muka. Tengok muka jelek, nggak tampan, hidungnya masuk ke dalam sedikit. Syukur alhamdulillah. Ada orang nggak punya hidung. Pernah lihat orang nggak punya hidung? Ada orang lebih jelek pada kita. Syukur alhamdulillah. Ridho dengan apa yang Allah berikan sama ustaz-ustaz. Ya. Kalau ridho, maka akan hilang hasadnya. Kenapa ya mukaku ini lebih jelek dibandingkan dengan Syekh Husni gitu. Dia lebih tampan katanya. Jangan iri. Memang Allah dah buatkan muka saya ini lebih tampan ya. Ikhlaskan, ridhokan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka akan datanglah keridhaan itu mewujudkan menghilangkan penyakit hasad. Itu Imam Ghazali memberikan segala obat yang ada daripada hati. Ya, Imam Ghazali beri apa? Beri obat yang datang daripada hati. Kalau sekiranya kita mampu mengobati hati kita, insya-Allah taala kita akan datang kepada Allah. Ya, datang kepada Allah dengan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.